Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah Rabbil alamin kasam waras. Masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Yang masih kredit pinjol, rentenir, utang piutang semoga Allah mudahkan dalam membayar ya cuy. Kita lanjut part 4 tentang waterfall yang ada di Aberdeen ya, tentang kasus pembunuhan Mas Bule ini kepada pekerja migran Indonesia. Ayo cuy, besok Mas Bule sudah menuju ke pengadilan magistrat ya cuy ya. Timur ya di situ besok pagi dia Mas Bule ini menghadapi tuduhan ya bahwa Mas Bule ini melakukan pembunuhan. Tetap ya didakwa ya, tetap didakwa kasus pembunuhan cuy. Walaupun alibi Mas Bule ini mengatakan bahwa teman kita ini yang lompat sendiri. Kita bahas, apakah kalian itu mempercayai dengan alibinya Mas Bule? Ayo kita bedah kasus hari ini. Supaya kita sama-sama belajar ya cuy ya. Dan kita harus memperjuangkan justice untuk pekerja migran. Kalau misalkan memang kenyataannya Mas Bule ini yang membunuh. Aduh pusing. Masalah cinta itu memang pusing, membingungkan. Tapi ya jangan sampai juga gara-gara cinta monyet. Kok cinta monyet guys? Ya maksudnya gara-gara cinta kita pendek pikir. Maksudnya dalam arti kenapa kok bisa ada malam hari gitu ya. Ya anunya ya cuy ya. Kalau lagi emosi mah ya kita kadang lost control gitu kan. Kadang kita tuh ada ya yang emosional gitu. Sedikit-sedikit kayak singa. Apa kamu? Ada yang wataknya seperti itu. Tidak bisa mengendalikan emosinya itu ada sebenarnya ya. Karena tekanan kerjaan, tekanan keluarga dan lain-lain itu bisa menjadikan emosi kita ini meluap gitu. Aduh. Ayo kita bahas cuy. Jadi berita hari ini itu pengumuman bahwa Mas Bule besok itu menghadapi dakwaan ya di pengadilan magistrat timur ya besok pagi. Kita lihat informasi part 5-nya berarti ini part 4. Nah jadi Joy, postmortem ya, penyelidikan awal atas otopsi ini kematian pekerja migran ini dikarenakan kepalanya itu membentur benda tumpul ya cuy dan sesak nafas. Itu yang menjadikan si pekerja migran ini kehilangan nyawanya. Karena tenggelam itu ya cuy ya, sesak nafas. Terus polisi juga menerima laporan itu di pukul 7.30 pagi. Terus polisi datang langsung mengevakuasi mbaknya itu di jam 8.18 itu sudah berada di daratan mbaknya itu. Dalam keadaan yang kaku, tanpa alas kaki ya cuy ya, masih dengan pakaian kemejanya. Polisi juga nggak terlalu lama juga ya cuy ya, langsung mengidentifikasi, yang terduga yang ada di TKP bersama korban pada waktu itu. Ditangkaplah pria asing dari Inggris yang memiliki ID Hong Kong, yang menikah dengan warga Hong Kong ya, istrinya umur 36 dan suaminya ini, Mas Bulenya ini umur 34, masih muda sekali. Nah laki-laki ini terekam ya CCTV di mana tergesa-gesa dalam 30 sampai 40 menit setelah dia itu ke bawah ya, mengecek itu di air terjun bawah, dia ini bergegas langsung meninggalkan TKP dengan menggunakan taksi tanpa menghubungi polisi. Ini yang menjadikan Mas Bule ini tertuduh atau terdakwa ya cuy ya. Tapi karena Mas Bule ini masih harus dibuktikan kalau misalkan memang kasus ini pembunuhan, makanya kenapa mukanya masih dibrongos ya cuy ya, dibrongkos ya cuy. Karena belum jadi tersangka. Polisi tetap nih mengupayakan untuk mencari bukti, menggali alibi dari laki-laki ini ya cuy ya, sampai dilakukannya reka adegan. Nah saat reka adegan, ini Mas Bule ini speak up bahwa dia memang janjian sama si cewek ini di salah satu taman, taman di situ waterfall park ya, di mana saat dia, datang dengan si perempuan ini, teman kita, dia ini mengutarakan bahwa dia akan mengakhiri hubungannya. Nah Mas Bule di Hong Kong ini bekerja sebagai bisnismen, di mana dia memiliki kafe yang ada di Sentral. Begitupun awal pertemuannya dengan si perempuan ini juga di Sentral, menjalin hubungan gelap ya. Di belakang istrinya ini terjalin 1 tahun. 1 tahun mungkin Mas Bule udah bosen atau gimana-gimana ya cuy. Akhirnya di tanggal 28 malam ya,
Mbaknya itu besoknya itu sebenarnya mau tunggu visa di Indonesia. Mungkin, bertemu dulu nih sama Mas bule. Saat Mbaknya mau bertemu sama Mas bule, malah Mbaknya mendapatkan kekecewaan diputusin sama Mas bule. Nah, pada waktu itu Mas bule itu ngomong, Mbaknya itu emosional banget cuy. Bahkan, ada mungkin ya yang beredar ya di luar sana, Mbaknya tuh katanya tuh, "Kalau kita putus, saya lompat," katanya. Terus Mas bulenya, mungkin dia nggak berpikir tuh kalau misalkan memang iya bener lompat gitu. Jadi diiyain sama Mas bule, "Ya udah kalau lompat, lompat aja." Ujung-ujungnya lompat katanya cuy. Nah itu pengakuan Mas bulenya cuy. Nah saat si perempuan ini nekat melakukan lompat ya ke air terjun itu cuy, dari tebing itu, Mas bule kaget, panik, "Loh kok jadinya lompat?" Akhirnya dia ini karena, apa namanya, Mbaknya itu sudah lompat dan dia itu mengecek Mbaknya ke bawah. Ya mungkin si Mas bulenya masih berharap bahwa Mbaknya ini masih ada pergerakan ya, cuy, ya. Saat Mas bule ini ke bawah, ini alibinya Mas bule ya, saat Mas bule ini ke bawah, dia melihat Mbaknya sudah terkelungkup cuy, di dasar air terjun itu. Nah, Mas bule ini panik ya, mungkin pada waktu itu karena dia ini gara-gara dia gitu, terjadi seperti ini, jadi dia ini panik. Jadi memilih untuk meninggalkan Mbaknya dan kabur. Mungkin pada waktu itu Mas bule ini panik, apa yang harus dilakukan? Kalau saya menghubungi polisi, gimana nanti istri saya? Gimana keluarga saya? Kan dia dia ini kan ibaratnya sama istrinya kan dalam keadaan yang baik-baik aja. Dia punya keluarga di sini gitu, cuy. Jadi mungkin Mas bule itu pada waktu itu syok gitu. Karena ini terjadinya karena cekcok dengan dia gitu. Umurnya juga masih 34 ya, mungkin Mas bulenya juga masih ababil ini kan. Si satunya bucin, yang satunya ababil gitu kan. Akhirnya Mas bule ini memilih untuk meninggalkan TKP. Ini yang menjadikan Mas bule ini didakwa melakukan pembunuhan. Ya boleh aja sih Mas bule beralibi seperti itu ya, cuy, ya. Nah, itu menurut Mas bule, kalau si Mbaknya ini lompat sendiri. Aduh, kira-kira bisa dipercaya nggak? Maksud Kaisang, kenapa kalau misalkan dia bukan yang ngedorong gitu kan, ujung-ujungnya juga nanti ketahuan kan. Kenapa nggak langsung telepon aja gitu kan, lebih meringankan kan. Tidak ada sentuhan ibaratnya walaupun dia konfliknya bersama dia, tapi kan dia tidak melakukan gitu. Ya setidaknya kurungan self rodeonya nggak lama-lama banget gitu kan. Kenapa sih Mas Bule nggak telepon polisi aja? Iya nggak sih? Kan nggak seramai kayak gini kalau misalkan Mas Bule langsung telepon polisi. Ya lagi-lagi tadi, pengakuan Mas Bulenya ini panik. Oke, ada satu lagi, kalau misalkan, "Wah ini mah pembunuhan kayak Tisam, nggak mungkin banget, masa sih Mbaknya nekat, masa sih Mbaknya itu, apa namanya, nggak mikir panjang gitu?" Ya namanya juga lagi-lagi cuy, lagi emosi, ya kan, orang diputusin mungkin Mbaknya udah punya ekspektasi lebih gitu kan, ibaratnya dia kan menjalin hubungan sama Mas bule ini kan setahun ya, otomatis keluarganya kan tahu kalau dia pacarannya sama bule gitu. Ya kita nih ya, ya maaf-maaf ya bukan hanya membahas Mbak ini aja, tapi kan di luar sana tuh teman-teman kita tuh kalau punya pacar bule, kalau punya pacar, Bang Paki atau apapun ya yang di sini gitu, yang bisa dibanggakan sama keluarga, kita tuh ekspektasinya tuh udah gede dulu gitu. "Aduh saya pacarnya bule, bisa memperbaiki keturunan." Ada nggak sih yang mikir kayak gitu? Saya kayak Tisha. Iya, kan mungkin aja Mbaknya itu sudah ekspektasinya udah gede gitu kan, mau dinikahin sama bule gitu kan, terus ya keren lah kayak Badai gitu bisa dibawa narsis, nampang gitu kan, tapi lupa kalau dia udah punya istri gitu. Inilah batasan-batasan yang kadang kita tidak paham gitu ya, cuy, ya. Aduh, ini yang namanya juga bisikan setan yang terkutuk tuh ada aja terus, cuy. Nah di situ, mungkin aja kayak Tisam, Mbaknya memang lompat, ya kan, karena dia emosi, terus dia ini, "Ah udahlah, daripada saya malu, daripada saya apa, udah saya lompat aja." Mengakhiri dengan sangat singkat seperti itu. Ya bisa aja sih, ya namanya juga kan, apa namanya, dugaan ya, cuy, ya. Nanti kita lihat aja nih hasil keputusannya, tenang aja. Kaisang update untuk kalian. Terus kenapa harus terjun ke air gitu ya kan, apa namanya, kenapa nggak mikir gitu, eee, lagi-lagi ya, cuy, ya, Mas bulenya nih kenapa kalau misalkan memang Mas bule yang dorong gitu, kenapa memilihnya air terjun? Kan air ya, air kalau kita dorong orang ke air kemungkinannya kan nggak mati gitu kan, kan dorongnya ke air gitu ya, cuy, ya. Itunya juga bukan lautan gitu, air terjun gitu yang nggak dalam-dalam banget gitu kan. Kalaupun kita nyemplungin orang ke air kan nggak langsung mati. Nah kalau misalkan dianya bisa berenang, otomatis akan mencelakakan Mas bulenya sendiri, iya kan? Bener nggak sih? Maksud kayak Tisam kalau misalkan Mas bule ini ya, kayaknya
salah tempat. Kenapa kalau misalkan memang Mas bulenya punya dendam, kusumat mungkin sama Mbaknya, kalau misalkan dia mau apa namanya, mau menghilangkan si Mbaknya, kenapa nggak langsung aja, apa namanya, terus langsung lapor ke polisi, "Pak, saya habis ngeringkus itu Mbaknya karena saya sakit hati, Pak." Iya kan? Kan lebih fair kalau gitu, kalau misalkan dia punya dendam di hatinya gitu, cuy. Ayo, jadi pusing kan? Iya. Aduh, menurut kalian gimana, cuy? Dibun apa lompat sendiri Mbaknya? Ayo, Kaisang pengen pengen kalian bedah kasus ya. Selepas itu ya, kita doakan Mbaknya semoga Allah, apa namanya, ampuni segala dosa dan khilafnya ya. Insya Allah kita akan berjuang justice untuk Mbaknya. Semoga besok kebenaran akan terungkap. Amin. Aduh, kalau misalkan memang terjadi pembunuhan, kita harus bela Mbaknya. Kita meminta keadilan ke pemerintahan Hong Kong ya, cuy ya. Ke polisi Hong Kong, ke pengadilan Hong Kong, hakim. Semoga memberikan apa namanya, keadilan seadil-adilnya untuk pekerja migran Indonesia. Tapi kalau nanti terbuktinya Mbaknya yang melompat sendiri, ini menjadikan pembelajaran kepada kita ya semuanya ya cuy. Bahwa hubungan seperti ini adalah sesaat. Kita harus dahulukan logika, jangan emosi ya. Terus jangan berekspektasi terlalu gede dengan hubungan suami orang gitu. Jangan berusaha menguasai apa yang sudah milik orang. Ya, ayo kita perbaiki bersama cuy. Ini sebenarnya sudah menjadikan cambuk ya untuk kita pekerja migran. Semakin banyak cibiran-cibiran kepada kita domestic helper yang apa namanya, orang-orang Hong Kong sini semakin tidak mempercayai kita dan menganggap bahwa kita ini sangat murah sekali. Ya walaupun hubungan suka sama suka itu tidak dilarang ya cuy ya, tapi ada yang namanya moralitas yang kita langgar ya cuy ya. Untuk itu kayak Sam sentuh nih teman-teman Kaisam di luar sana yang mungkin punya pacar dan tahu kalau dia sudah punya istri, mundurlah ya. Jangan sampai ini terjadi dengan kalian dan yang nggak ada yang tahu ke depannya gitu cuy. Jangan menjadi pelakor, jangan menjadi perusak rumah tangga orang. Jangan sia-siakan kesempatan kalian bekerja di luar negeri, jadilah pekerja migran Indonesia yang sadar dengan niat awal ya cuy. Kesini untuk apa? Untuk bekerja, maka dari itu bekerjalah secara halal dan raihlah rezeki yang berkah. Amin, mungkin itu sharing Kaisam hari ini, kita tunggu kelanjutannya besok dengan part 5 ya cuy ya. Semoga kalian tidak bosan melihat kayak Tisam. Ayo see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga Mbaknya mendapatkan keadilan. Amin. Bye-bye.